Pemuda adalah agen perubahan bagi dunia yang berhak atas pendidikan yang lebih baik serta mudah. Kata Brilian Tracy, tidaklah penting dari mana Anda berasal, yang penting adalah kemana Anda akan melangkah. Oleh karena itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryati, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang telah melaksanakan program SKM Penggerak Desa dengan tema Mengabdi di Institusi. Program ini memiliki tujuan untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Program ini saya laksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Dipilihnya Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai tempat mengabdi di institusi karena Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam monitoring dan evaluasi pada bidang kesehatan. Permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, yang pertama, kurang optimalnya perekapan data COVID-19 berdasar parameter epidemiologi. Yang kedua, belum terdapatnya formulir self-assessment resiko COVID-19 pada staf atau pekerja atau masyarakat untuk memastikan staf atau pekerja atau masyarakat yang akan masuk kerja atau beraktivitas di luar dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Berikut merupakan kegiatan selama magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Pukul 7 pagi bel berbunyi untuk melaksanakan senam pagi. Kemudian dilakukan pencatatan pada setiap tamu yang akan masuk. Kemudian penginputan, pengupdatean dan juga perekapan data pasien swab, baik pasien swab dari puskesmas maupun pasien swab massal, yang mana spesimen pasien swab tersebut akan dikirim ke rumah sakit ataupun lab kesehatan daerah. Dikarenakan adanya klaster baru di wilayah tempat kerja, maka dilakukannya swab massal di pendopo Kabupaten Kudus. Bukan hanya di pendopo, namun wilayah kerja dinas lainnya juga dilaksanakan swab. Salah satunya swab massal di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus. Kami juga mengikuti kegiatan tracking pada kasus konfirmasi COVID-19 di Mandua Kudus. Selanjutnya, pelaksanaan program kerja berdasarkan fokus target mengabdi di institusi. Program yang pertama merupakan pelaksanaan program B2, yakni pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data COVID-19 berdasar parameter epidemiologi. Kondisi terkini COVID-19 berdasarkan evaluasi mingguan oleh GTPP COVID-19 Nasional tanggal 25 Oktober 2020, Kabupaten Kudus dinyatakan berada dalam kategori zona orange, di mana hal tersebut dapat diartikan bahwa Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan risiko penularan sedang. Kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus adalah sebanyak 1.965 kasus, dengan kasus kematian sebanyak 219 kasus atau 11,1%. Berikut merupakan data harian COVID-19 hasil pelaporan per wilayah puskesmas yang direkap oleh Dinas Kesehatan. Di sini terdapat 4 klasifikasi COVID-19, yaitu kasus konfirmasi, kasus suspek, kasus probable, dan juga kasus kontak erat yang telah dipisah per bagian wilayah desa. Kemudian, dari data harian tersebut direkap menjadi 1 menurut klasifikasi kasus COVID-19 positif, kasus sembuh, dan juga kasus meninggal. Ini merupakan data mingguan berdasarkan kecamatan, kelurahan, alamat RT maupun alamat RW, usia, jenis kelamin, rumah sakit, hingga status. Dari pengumpulan data harian dan juga rekap data mingguan, sehingga dihasilkan yang pertama distribusi kasus COVID-19 berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Di Kabupaten Kudus, kasus COVID-19 mayoritas terjadi pada kelompok usia lansia dengan rentang usia 46 hingga 65 tahun dan mayoritas terjadi pada jenis kelamin perempuan sebanyak 53%. Yang kedua yaitu distribusi kasus COVID-19 berdasarkan alamat. Di Kabupaten Kudus, kasus COVID-19 terbanyak pada Kecamatan Jati sebanyak 19% dan paling sedikit terdapat pada Kecamatan Gebok sebanyak 6% dan Kecamatan Undaan sebanyak 6%. Selanjutnya yaitu distribusi kasus COVID-19 berdasarkan fasilitas kesehatan.
Di Kabupaten Kudus, kasus COVID-19 terbanyak berada di RSUD Lukmana Hadi sebanyak 26,7%, disusul oleh RSU Mardi Rahayu sebanyak 14,4%, dan Rumah Sakit Islam Sunan Kudus sebanyak 6,8%. Kemudian distribusi kasus COVID-19 berdasarkan per minggu. Puncak penemuan kasus baru COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Kudus terjadi pada minggu ke-29 dengan penemuan kasus tertinggi sebanyak 176 kasus. Untuk minggu selanjutnya, tren penemuan kasus baru COVID-19 di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dan penurunan hingga minggu ke-43. Selanjutnya yaitu distribusi kasus sembuh dan juga meninggal. Tingkat kesembuhan pasien di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi berada pada minggu ke-36 dengan angka kesembuhan 251. Sedangkan distribusi kasus meninggal akibat COVID-19 di Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan kasus kesembuhan. Kasus meninggal tertinggi berada pada minggu ke-36 dengan angka sebesar 23 kasus. Program yang selanjutnya yaitu B9, mengembangkan self-assessment resiko COVID-19 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Setelah formulir tersebut dikembangkan, langkah selanjutnya yaitu mengentry formulir ke dalam Google Form dengan tujuan agar formulir tersebut dapat diakses oleh seluruh pekerja maupun masyarakat yang akan memasuki wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Berikut merupakan cara pengisian self-assessment resiko COVID-19. Untuk mengisi self-assessment resiko COVID-19, Anda dapat mengunjungi laman atau link berikut yang telah disediakan. Maka akan muncul tampilan yang pertama, yaitu perkenalan dari penulis. Setelah itu Anda dapat mengklik next pada tampilan tersebut yang kemudian akan muncul tampilan seperti di layar, yaitu pengisian identitas yang berisi nama, alamat maupun pekerjaan dan juga tanggal pengisian. Selanjutnya Anda dapat menjawab pertanyaan yang ada dengan mengisikan isian singkat. Setelah semua pertanyaan sudah terjawab, maka silakan Anda klik next. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tersebut merupakan 10 pertanyaan, yaitu self-assessment yang ditanyakan kepada seluruh pekerja maupun staf yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Tampilan tersebut berisi 10 pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur agar dapat memberikan informasi yang valid. Setelah pertanyaan semua terjawab, maka Anda dapat mengklik submit untuk mengirim semua jawaban tersebut. Setelah itu muncul tampilan seperti di atas, artinya Anda telah selesai mengisi formulir. Sekian video dokumentasi SKM Penggerak Desa dengan tema mengabdi di institusi. Mohon maaf apabila dirasa kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, Universitas Negeri Semarang. Yang kelima, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yang keenam, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan yang terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.